Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Nah, ya kali ini saya mau bikin sebuah video yang sebetulnya udah telat banget ya. Udah telat banget tapi ya udahlah, mumpung ini hari libur aku bikin aja. Nah, jadi aku mau membahas tentang Poco F3 yang Green Tint dan Black Crush ya. Nah, sampai sekarang aku tuh nggak ngerasa kalau Poco F3 yang aku pakai ini itu ngerasa kena green tint sama black crush itu enggak sama sekali ya. Nah, lalu aku coba cari-cari isu tentang Poco F3 yang black crush ini di YouTube. Nah, ternyata ada sebuah video yang mencontohkan nyetel lagunya Bambang Pamungkas, kan pemain bola. Nyetel lagunya Pamungkas yang To The Bone itu ya. Nah, di situ dia nyetel lagunya To The Bone yang di YouTube. Terus di full brightnessin sehingga katanya akan kelihatan black crush-nya di sana. Jadi akan aku coba terlebih dahulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat lagunya To The Bone ini bakal aku shoot dulu yang ngezoom biar kelihatan videonya. Suaranya juga aku matikan biar gak kena copyright gitu aja ya. Ntar aku zoom dulu. Nah, di situ bisa kelihatan ya, udah kelihatan kayak layer-layer gitu, kayak apa ya, kayak pixelate gitu, kayak videonya tuh ada pixel-pixelnya gitu kan. Posisi ini udah di full brightnessnya full ya udahan ya. Nah, di sini udah bisa kita lihat itu ada kayak layer-layer, jadi itemnya itu nggak bener-bener item gitu loh, cahayanya tuh nggak bener-bener putih tapi kayak ada garis-garis gitu, nggak jelas gitu. Nah, di sini banyak orang yang pakai video ini sebagai contoh bahwa layar Poco F3 yang AMOLED 120Hz ini nggak sempurna dan kena black crush. Nah, waktu aku coba di iPhone ya, di iPhone 12 mini ku, aku fullin brightnessnya di video yang sama. Dan bisa kita lihat juga, ini juga ada layer-layernya, ini juga ada black crush-nya juga gitu loh. Jadi itu rame banget orang ngehujat Poco F3 gitu kan. Wah, black crush nih layarnya kelihatan gitu. Nah, gilirannya si iPhone kayak gini nggak ada yang bilang. Paling-paling mentok juga kalau kena gitu bilangnya nanti bisa diperbaikin di next update berikutnya gitu kan. Wah, parah bener. Standarnya itu double standard banget ya. Kalau Xiaomi itu dihujat habis-habisan, salah dikit dihujat gitu kan. Kalau merek brand lain pada diem, mungkin malah pada gak tahu gitu. Kalau Xiaomi itu beneran dicari-cari dan terkadang itu nyarinya itu nggak masuk akal juga gitu loh. Nah, kemarin juga ada kasus lagi ya, ada orang yang ngupload fotonya Poco X3 NFC tapi ditulis Poco X3 Pro. Nah, itu kan ada dulu kan kasusnya di grup kan banyak ya. Ada yang pakai skin gitu kan, handphonenya dikasih skin, terus dikletek skinnya, chatnya ngikut. Wah, yang ngelotok satu, yang nge-share ribuan, haternya datang semua. Terus ada juga handphone plastik. Ada juga yang X3 Pro nya jamuran. Nah, ini kan udah jelas-jelas ya, handphone plastik itu kalau kalian kasih casing soft case atau jelly case itu pasti jamuran, Nah, kalau kalian kasih skin, takutnya kalau kalian tarik catnya ikut, karena itu kan lemnya reket banget ya. Nah, kalau kalian nggak kasih apa-apa itu bisa baret. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja. Kalau aku nggak suka pakai yang namanya skin atau jelly case tuh nggak suka. Aku biarin telanjang kayak gini. Baret nggak apa-apa, orang baret dikit aja di bawah gitu loh. Terus ada yang bilang isu ghost touch, itu sampai sekarang aku nggak ngerasa ghost touch sama sekali gitu loh. Bahkan aku masih pakai buat main Mobile Legends, main Genshin Impact, main PUBG ya udah biasa aja gitu loh. Aku nggak ngerti ini sebetulnya handphone mereka tuh yang bilang ghost touch itu diapain sih sebetulnya? Kalian tuh pakai kayak gimana kok bisa ghost touch gitu kan? Nah, kembali lagi ya ke permasalahan green tint yang ada di Poco F3 ini. Menurut pengujianku barusan itu aku nggak ngerasa ada green tint. Black crush juga nggak ada. Itu masalahnya bukan salah layarnya, karena kita lihat ya di iPhone 12 mini aja juga ada. Dan kalau kalian pakai di handphone lain gitu kan,
Misalkan di layar IPS gitu kan, ada yang bilang layar IPS nih kelihatan lebih bagus dan ini keunggulannya IPS. Itu bukan karena IPS-nya, karena nits-nya itu nggak setinggi layar AMOLED. Nah, ketika kalian bertemu kasus-kasus video-video black crush kayak lagunya Pamungkas tadi yang ada di YouTube, itu akan ketara banget ketika brightness di handphone kalian tuh bener-bener tinggi banget, bener-bener nyala gitu loh. Jadi bukan karena layarnya aja, emang karena videonya gitu loh. Nah, kalau kalian yang sering main editing foto, editing video, kalian pasti pernah nemuin hal-hal seperti itu. Contohnya aku pernah bikin kayak background gitu kan. Untuk backgroundnya yang elegan, aku kasih warna abu-abu hitam gitu kan. Jadi gradasi dari abu-abu ke hitam. Nah, di situ waktu aku render ke JPEG, waktu aku render di video itu ya jadi kayak gitu juga gitu, di gambar, di video, dan untuk menanggulanginya mau nggak mau harus di render dengan resolusi yang tinggi banget. Tapi kan filenya bengkak banget, dan sering juga sering juga hal seperti itu pun nggak mengobatin dari yang kayak tadi ya black crush yang pixelate gitu. Jadi ini bukan salah layarnya, bukan salah AMOLED-nya, OLED itu bukan masalahnya, itu sih masalahnya ya ada di videonya sendiri gitu loh. Nah, cuma di sini orang itu terlalu nge-hype banget ngehujat handphone Xiaomi. Kayaknya tuh kayak apa ya? Kayak langsung auto keren gitu. Kayak kalian ngehujat gimana ya? Kalau kalian ngehujat sesuatu yang populer gitu kan, itu langsung auto dapat attention gitu. Apalagi sekarang Xiaomi menjadi brand nomor 1 yang menguasai 28% market share yang ada di Indonesia. Nah, itu kan keren banget gitu loh. Nah, tapi masih banyak haternya yang ada di mana-mana gitu kan. Nah, sampai aku nih nyoba ngeplay videonya pakai Vivo V21. Nah, tadi iPhone udah, Poco F3 udah. Nah, sekarang Vivo V21. Nah, ini juga sama juga. Kalian bisa lihat layar-layarnya kelihatan di sini. Kalian fullin brightness-nya makin kelihatan. Nah, itu bukan salah layarnya gitu loh. Bukan salah HP-nya, itu salah videonya ya. Ini maaf ya yang render lagunya Pamungkas ya. Sorry to say ya. Emang kalau ngerender video yang gelap-gelap kayak gitu tuh emang agak berat banget. Nah, buat kalian yang nggak percaya, coba aja deh kalian nyetel Batman Dark Knight Rises ya. Itu kan di YouTube ada itu, dan mayoritas itu backgroundnya itu hitam semua. Itu ya gak kelihatan kayak ada black crush kayak gitu. Karena apa ya? Karena emang udah kualitas film movie internasional, ya pasti bagus hasil renderannya gitu loh. Gak kelihatan yang ada item-itemnya kayak gitu loh. Ini bukan bermaksud ngeritik sama tim editornya atau tim syutingnya lagunya Pamungkas ya. Nah, jadi kembali lagi, ini tuh sebetulnya bukan salah Xiaomi, bukan salah Poco ya kan, karena udah kalian lihat tadi di iPhone juga sama, di Vivo juga sama. Nah, cuma di sini masalahnya kenapa kok begitu banyak orang yang nge-hate si handphone Xiaomi ini, padahal handphonenya itu bagus, handphonenya itu murah, affordable banget. Orang-orang yang kantongnya mungkin nggak tebel kayak aku gini ya, bisanya ya belinya ya si Xiaomi ini gitu loh. Nah, masalah yang lain lagi itu terjadi ketika ada orang beli handphone Xiaomi yang handphone budget, harganya 1 jutaan atau 2 jutaan. Nah, tapi ngarepnya itu terlalu banyak gitu loh. Ada masalah dikit langsung di-post. Waktu habis di-post ketemu sama hater, langsung kan dibakar habis-habisan gitu loh. Langsung dibilang HP gacha, HP ampas. Nah, kalau kalian pingin sebuah handphone Xiaomi yang kualitasnya setara dengan handphone yang brand lain, itu minimal harganya tuh ada di atas 3,5 juta. Nah, di sini aku contohkan ada di Poco X3 Pro. Nah, apalagi si Poco F3 ini, kalian lihat sendiri tadi kan, hasilnya itu bagus, layarnya itu bagus kok. Untuk yang black crush itu bukan salah layarnya. Bahkan waktu aku compare hasil layarnya si iPhone dan si Poco gitu kan, waktu di halaman menu itu juga bagus-bagus aja kok, sama aja bagusnya. Kalau aku nyari perbedaannya lebih bagus yang mana, itu mataku ya ampun sampai aku melotot gitu kan, aku cari-cari gitu. Ini lebih bagus yang mana gitu kan. Padahal hati pasti
jujur aja ya, hatiku ini selalu kayak orang-orang kebanyakan selalu memihak barang yang mahal gitu kan. Nah jadi aku tuh defaultnya waktu aku compare hasil layar yang ada di iPhone dan Poco F3 ini, aku tuh selalu mikir pasti iPhone lebih bagus. Nah tapi bagusnya di mana gitu loh. Nah tapi kalau kalian mau apa ya, kalian mau lebih netral lagi, sebetulnya ya sama-sama aja, bagus-bagus aja kok. Yang sampai kelihatan bedanya tuh aduh udah tipis banget deh, itu udah tipis banget gitu loh. Apalagi kalau kita bahas tentang error bug-bug yang dialami orang-orang ya, itu jujur itu susah banget. Soalnya pemakaian orang-orang kan berbeda banget ya, apalagi aplikasi itu jumlahnya banyak banget. Nah apalagi di aplikasi yang sama, mungkin orang-orang itu memakainya dengan cara yang berbeda. Nah, misalkan ada WhatsApp gitu kan, ada orang yang sering video call, ada orang yang seringnya ngetik. Nah, terus ada orang yang sering video call tanya sama orang yang seringnya ngetik. Nah, nggak match gitu loh. Ini susah banget kalau kita mau nyari kesempurnaan dari sebuah handphone. Karena pada akhirnya itu pasti akan ada cacatnya 1-2 gitu, ada bugnya, dan semua handphone itu terjadi gitu kan. Dan bahkan ketika aku pakai iPhone 12 mini, aku juga nemu ada cacatnya juga, ada errornya juga gitu loh. Nah tapi kayak apa ya, kalau si iPhone ini ada errornya sangat ditoleransi banget. Paling kalau kena error orang bakal bilang, tunggu update berikutnya, nanti paling diperbaiki. Ini bukan salah handphonenya, ini pasti salah videonya, ini pasti salah aplikasinya, ini pasti salah komputernya gitu loh. Jadi apa ya, orang terlalu takjub dengan harganya di iPhone sehingga terjadi rasa apa ya, prestisiusnya tuh kuat banget, jadi dibela banget gitu. iPhone nggak mungkin salah, iPhone selalu benar gitu kan. Di sini aku nggak bilang juga iPhone ini handphone yang jelek ya, cuma dia handphone yang sama seperti handphone lainnya, juga ada kekurangan, nggak serta-merta selalu sempurna. Mau kalian pakai yang Pro Max, mau kalian pakai yang Pro, itu kalau kalian pakai pasti juga ada kekurangannya. Nggak ada handphone yang sempurna di dunia ini. Kayak banyak reviewer bilang kan, kalau nge-review kan, nggak ada handphone yang sempurna ya di dunia ini, pasti ada kurangnya. Nah bisa kalian lihat nih layarnya si iPhone sama si Poco F3, ya udah sama-sama aja gitu loh. Aku dengan berpikir secara netral, aku tuh bilang ya layarnya keduanya ya sama-sama bagus gitu. Cuma memang si Poco F3 ini lebih gede, jadi lebih kayak luas. Nah si iPhone 12 mini ini lebih kecil dan pixelnya jadi lebih rapat, jadi mungkin ada kesan yang lebih tajam gitu loh. Jadi ya semua handphone yang aku taruh di sini ya semuanya bagus-bagus aja. Tapi semua juga ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Nggak ada handphone yang sempurna di dunia ini. Nah, aku sering banget nemu komen, "Bang, saya masuk ke grup di handphone Xiaomi Poco X3 Pro, Poco F3 itu banyak yang ngalamin masalah, Bang. Saya takut, Bang, kalau mau beli," gitu kan. Nah, ini udah pernah aku bahas sih. Jadi ketika kalian masuk ke dalam sebuah grup, itu pasti yang datang di sana adalah orang-orang yang kena masalah. Bahkan kalian masuk ke grup iPhone pun, coba deh kalian masuk ke grup iPhone, itu ya juga yang kena ya yang sering posting ya juga yang kena masalah gitu kan. Yang nggak kena masalah ya udah diem aja dipakai HP-nya. Nah misalkan suatu hari kena masalah, nah baru dia bingung. Nah karena dia bingung, dia masuk ke grup, tanyalah, "Bang, kenapa handphone saya gini." Nah seperti itu. Jadi kalau kalian lihat sebuah handphone dari sebuah grup komunitas yang ada di Facebook, itu pasti isinya ya orang-orangnya tuh ngeluh semua. Nggak mungkin orangnya memuja, "Wah ini handphone ini bagus." Pasti akan lebih banyak orang yang ngeluh gitu kan daripada orang yang puas gitu. Karena memang pada dasarnya forum itu gunanya untuk menyelesaikan masalah. Sehingga orang-orang yang HP-nya bermasalah akan datang ke forum, ke grup komunitas yang ada di Facebook untuk mendapatkan masalahnya. Nah cuma masalahnya di HP Xiaomi ini ada toxic banget. Kalian masuk ke grupnya itu langsung HP gacha, sini HP-nya 500.000, itu HP-nya rusak, Bang, gini. Gak ngasih solusi tapi cuma ngomporin doang. Mereka kayak suka banget gitu loh, ngebully orang itu suka banget gitu. Gak tahu kenapa.
Dan itu nggak terjadi cuma di handphone Xiaomi dan bahkan di semua handphone. Bahkan di handphonenya di grup HP iPhone juga aku melihat juga ada hal yang sama seperti itu. Pernah itu aku kan pertama kali pakai iPhone itu juga aku dibully habis-habisan. Karena apa? Karena aku nggak tahu gitu kan. Pikirnya aku pengen cari tahu malah dibully habis-habisan gitu loh. Nah, jadi buat kalian yang mau beli handphone Xiaomi ya monggo silahkan. Kalau kalian merasa lebih aman beli handphone iPhone, Vivo atau Samsung atau Realme atau brand lain juga silahkan. Di sini saya nggak memaksa kalian beli handphone Xiaomi ya, karena saya juga bukan salesnya Xiaomi juga, nggak ada untungnya saya maksa kalian beli handphone Xiaomi. Saya nggak dapat apa-apa kok. Cuma saya di sini video ini ingin meluruskan kalau kalian ngelihat handphone Xiaomi di luar sana yang banyak dicerca segala macam gitu loh. Handphonenya jelek, gini-gini, ampas segala macam. Nah, di sini di video ini aku mencoba meluruskannya. Nah, ditambah lagi kan ada tadi ya udah aku bilang ya, handphone budgetnya Xiaomi kan sampai ke harga 1 jutaan sama ke 2 jutaan. Nah, di situ aku merasa emang di handphone harga segitu itu udah udah enggak nyaman pakainya, banyak yang disunat. Entah itu dari layarnya, entah dari speakernya, dari RAM-nya, dari performanya. Soalnya gimana ya, kita juga mau komplain di HP harga 1 juta, 2 juta juga nggak bisa juga. Karena di tahun sekarang ini handphone harga segitu tuh udah termasuk handphone budget, handphone yang murah gitu loh. Pokoknya kita punya budget dikit, kita dapat handphone yang bisa telepon, SMS, Android, ngeliat YouTube, ngegame juga bisa. Cuma emang experience-nya nggak akan senyaman handphone yang harganya tentunya mahal. 5 juta, 10 juta, sampai 15 juta juga nggak mungkin kan bisa menyamai kenyamanan dari experience HP kelas-kelas atas itu. Nah, sehingga tadi aku bilang kalau kalian ingin merasakan experience yang nyaman di handphone Xiaomi itu minimal harganya itu ada di 3,5 minimal itu. Kalau kalian ada di harga di bawah itu banyak banget yang disunat. Nah, kalau kalian orangnya rewel banget pasti bakal ngeluh, apalnya nggak suka, layarnya nggak suka, speakernya nggak suka. Nah, begitu kalau kalian cari handphone yang harganya minimal 4 ke atas kayak Poco F3 ini udah bagus banget. Ini udah standar handphone sekarang. Bahkan Poco F3 ini udah melampaui handphone standar di harganya sebetulnya. Apalagi Poco X3 Pro ini performanya, wah ini chipset kelas flagship loh, dimasukin di handphone harga 3,5 juta. Nah, ini yang harus diluruskan gitu kan. Nah, cuma kebanyakan orang-orang pakai handphone budget, terus dia ngeluh, terus dia keluhannya terus dikait-kaitkan dengan handphone yang mahal gitu loh. Nah, kalau kalian pakai Poco F3, kalau kalian pakai Mi 10T Pro, kalau kalian pakai Poco X3 Pro, ya kalian pasti merasakan performa yang lebih baik, experience yang lebih baik daripada handphone segitu. Nah, apa ada kekurangannya? Pasti ada, nggak ada handphone yang sempurna. Nah, cuma di sini selalu kalau ada kurangnya dikit, handphone Xiaomi, wah, dicerca habis-habisan dicerca. Udah kayak gimana ya. Udah capek saya ngomongnya. Jadi segini aja deh. Ini mungkin kalian bilang saya salesnya Xiaomi, terserah. Kalian bilang saya kaum mendang-mending juga, saya juga tidak tersinggung karena saya memang kaum mendang-mending. Saya selalu cari barang yang lebih murah dan lebih baik. Contohnya kayak iPhone mini ini aku ambil karena dia lebih murah daripada Mi 11 Ultra, dan aku rasa hasil kameranya nggak kalah dengan Mi 11 Ultra. Bahkan di beberapa kondisi iPhone 12 mini ini menurutku jauh lebih baik daripada Mi 11 Ultra. Jadi pokoknya aku asalkan ada handphone murah, dapatnya banyak, pasti aku akan berpihak ke situ. Nggak cuma serta-merta handphone Xiaomi. Mau handphone Realme, Vivo, Samsung, kalau itu murah, bagus, pasti aku akan beli gitu loh. Nggak mungkin enggak. Nah, tapi kalau handphonenya mahal, mereknya apapun gitu kan, misalkan kayak Xiaomi itu pasti juga aku mikir-mikir gitu. Karena aku ini bukan Mi fan, bukan fanboy, bukan Apple fanboy, tapi aku mendang-mending fan. Pokoknya yang murah dan yang bagus, speknya banyak, dapatnya banyak, disitulah saya berpihak. Jadi terima kasih yang udah mendengarkan curhatan saya tentang ngalor ngidul ini, ngebelain handphone Xiaomi. Dan segitu aja videonya. Buset, panjang bener.
Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.